Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memuji dan memujanya karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yaitu bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan ibadah salat Jumat, melangkahkan kaki di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in hingga generasi penerus dakwah Rasulullah yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di atas mimbar ini untuk sama-sama mengingatkan, terkhusus kepada diri khatib pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang telah diperintahkan dan menjauhi perbuatan-perbuatan zalim dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan meragukan Alkitab Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
sesungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita percaya bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 4 kunci sukses dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 4 kunci sukses yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 kunci sukses itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal kebajikan, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Wa amilus salihah, melakukan kebajikan, tidak akan diterima apapun amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melalui kunci pertama. Apa kunci pertama? Aman. Dalam Al-Quran surat Al-Asr katakan aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya iman, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita akan memegang kunci beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, aman adalah paham akan kebenaran. Barang siapa yang paham akan kebenaran, maka dipahamkan dalam agama. Maka kita memahami kebenaran ini adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakininya dengan hati, menjalankan dengan perbuatan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah memegang kunci beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berhenti di situ, karena kunci sukses kita ada 4. Jika hanya 1, tetap kita akan merugi, apalagi hanya mengucapkan di lisan. Maka harus kita melakukan yang kedua, yaitu wa amilus salihah. Yang pertama adalah aman, beriman. Yang kedua adalah wa amilus salihah. Kita memiliki ilmu dan pengetahuan, kita memiliki pengalaman kerja, pengalaman hidup. Istilah zaman sekarang, orang yang duluan lahir itu adalah orang yang pertama merasakan pahitnya kehidupan, suka dukanya kehidupan. Namun di sini Allah tidak pilih kasih tua muda, rentan tua, semuanya sama. Maka mari kita memanfaatkan waktu agar tidak menjadi orang-orang yang merugi, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan amalan kebajikan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan amalan kebajikan. Contoh, masjid kita atau rumah Allah yang kita pakai, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sholat Jumat yang sebagaimana kita laksanakan hari ini. Kita mengeluarkan sumbangan, mengeluarkan uang untuk keperluan atau tabungan kita di akhirat kelak. Jadi jangan sungkan untuk menebar kebaikan, jangan sungkan untuk berbuat kebajikan. Justru dengan kita berbuat baik akan menambah tabungan kita di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak beriman, tidak melakukan amal saleh, hukuman paling ringan di akhirat adalah dipakaikan sendal terompa dari api neraka, maka mendidih otaknya mendidih. Jamaah Jumat yang sama-sama yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika api dunia saja berupa korek api membuat kita kepanasan, teriknya matahari membuat kita
kepanasan. Maka bayangkan bagaimana ringannya yang diberikan hukuman di akhirat, yaitu dipakaikan sendal air terompa mendidih otaknya kita. Maka marilah kita melakukan amal kebajikan sebagaimana hadis Rasulullah, innallaha thayyiban la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka kata para ulama, lakukan yang baik-baik saja agar ketika di akhirat kelak di hari pertanggungjawaban, hisabnya bisa dipertanggungjawabkan, hisabnya bisa dijawab pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujah kita adalah amal kebajikan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan amal kebajikan. Yang ketiga adalah watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Seperti yang kita tahu, banyak penjabat-penjabat yang melakukan korupsi. Banyak manusia-manusia yang melakukan korupsi, melakukan perbuatan zalim yang tidak disenangi Allah dan Rasulnya. Maka mari kita tuntaskan, kita tumpas dengan senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala akan siksaan yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal terompa dari api neraka dan mendidih otaknya. Maka dengan mengingat itu, atau kita mengingat mati, mengingat masa hidup kita di dunia, maka kita akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita saling menasihati dalam kebenaran. Jangan takut, tetap berjuang di jalan Allah, tegakkan kebenaran, tegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, hingga Indonesia jaya, hingga bumi kita jaya. Yang keempat adalah watawasau bis sabar. Jamaah Jumat bersama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati dalam kesabaran ini sulit. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bisa bersabar. Bersabar dalam ujian. Ujian yang dimaksud ada ujian kenikmatan, ada juga ujian musibah. Ketika kita memiliki harta, itu kenikmatan. Tapi apakah kita bisa menggunakan harta itu dengan baik? Jika kita tidak menggunakan harta itu dengan baik, maka itu juga ujian, menjadi musibah bagi kita. Maka marilah kita bersabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, menaati Rasulnya, menaati kebenaran, menaati keadilan. Marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersabar menjalankan ketaatan kita kepadanya. Bersabar untuk mendapatkan kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menjalankan ujian di dunia ini. Bersabar berdakwah di dunia ini sebagai bekal, lagi-lagi bekal kembali di akhirat kelak. Itulah 4 poin sukses yang apabila kita telah laksanakan, yaitu beriman kepada Allah, melaksanakan kebajikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu menasihati dalam kebenaran, mengingatkan manusia dalam untuk berbuat kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, yaitu memberi nasihat bahwa man sabar zobar, barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Maka dengarkan janji Allah Subhanahu wa taala jika kita telah melaksanakan yang keempat ini. Kata Allah, wadkhuli jannati, wadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Mari kita bayangkan Allah katakan ini pada kita ketika kita sujud dan beribadah kepadanya, yaitu wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Thumma a'lam inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menundukkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujib. Allahumma adfi 'anna al ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghi wasyufa mukhtalifa wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzu bika minal jununi wal judhami wal baras wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.